Shalom adik-adik, apa kabarnya nih hari ini? Kasiska yakin semua pasti dalam keadaan sehat ya. Agar lebih semangat lagi, mari kita angkat satu pujian, Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Oke, sebelum kita melanjutkan ibadah kita akan berdoa dulu. Kita bersikap berdoa yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami, kiranya Engkau sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kita lanjut dengan pujian Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, baca kitab suci.
Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo adik-adik, masih semangat ya hari ini? Nah, sebelum kita baca firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang indah yang boleh akan kami nikmati pada hari ini. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan belajar bersama tentang kebenaran akan firman Tuhan. Kami yakin bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kami, memberikan kami hikmat dan memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami dari awal sampai pada akhirnya agar semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sebelum kita baca firman Tuhan, kalian mau tanya nih sama adik-adik semua. Adik-adik tahu nggak sih apa itu cita-cita? Mungkin adik-adik sudah berpikir nanti gedenya aku mau jadi apa ya gitu. Atau ada yang belum punya cita-cita nih gitu. Menurut adik-adik harus nggak sih punya cita-cita? Nah, kita sekarang mau belajar tentang cita-cita. Apa sih cita-cita itu di dalam firman Tuhan? Kita mau baca bersama-sama, kita baca 2 ayat, di Yeremia 29 ayat 11 dan di Amsal 23 ayat 18. Adik-adik persiapkan Alkitabnya, kita nanti akan membacanya secara bersama-sama ya. Kita mulai baca dari Yeremia 29 ayat 11. Kalau sudah dapat, sudah dibuka Alkitabnya, kita baca bersama-sama, adik-adik baca di rumah juga ya. Kita mulai baca dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita baca ayatnya lagi satu, kita buka bersama di Amsal 23 ayat yang ke-18. Adik-adik juga buka di Alkitabnya di rumah ya. Amsal 23 ayat 18, kita baca bersama-sama. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, tadi di ayat ini dikasih tahu nih rancangan masa depan. Kira-kira adik-adik tahu nggak sih apa itu rancangan masa depan? Tuhan Yesus sudah buatin kita rancangan masa depan nih. Rancangan masa depan yang Tuhan Yesus buat itu benar-benar indah, benar-benar luar biasa. Nah, dari sebelum kita lahir, Tuhan Yesus itu sudah siapin kita nih rancangan masa depan kita. Nanti gedenya mau jadi apa ya? Nanti kira-kira gedenya anak ini mau jadi apa? Nah, Tuhan Yesus itu sudah punya rancangan masa depan buat kita semua, buat Kak Lia juga, buat adik-adik juga. Jadi, rancangan masa depan itu kalau adik-adik tahu yang tadi Kak Lia tanya, cita-cita. Nah, rancangan masa depan itu adalah cita-cita. Adik-adik udah pasti dong punya cita-cita. Sekarang pasti ada yang berpikir, nanti aku kalau udah besar, udah gede, udah dewasa, udah selesai sekolah nih, aku mau jadi dokter. Atau mungkin ada yang mau jadi polisi karena suka bela negara nih.
atau aku nggak mau kerja sama orang gitu, aku mau jadi pengusaha gitu. Pasti udah ada yang punya cita-cita sekarang ya. Nah, dari mana sih asalnya cita-cita? Ada nggak sih sebelumnya yang nggak punya cita-cita, yang bingung nih nanti gedenya mau jadi apa ya? Ada nggak? Kalau misalnya ada, kalian sekarang pikirin nih, yang kalian sukai itu apa sih? Cita-cita itu berawal dari hobi kalian. Kalian apa sih yang kalian sukai? Kalau misalnya kalian sukanya menggambar, ya kalian tekuni menggambar. Nanti siapa tahu gedenya kalian bisa jadi pelukis, ya kan? Nah, cita-cita itu nggak perlu jadi, aku harus jadi guru nih, atau aku harus jadi dokter, aku harus jadi polisi. Nggak perlu seperti itu. Kalau adik-adik misalnya hobinya ngedance, suka dance nih, nah nanti gedenya bisa jadi dance. Kan sekarang terkenal kan K-pop idol. Nah, adik-adik bisa juga jadi dancer-dancer seperti mereka. Atau mungkin ada yang suka buat video-video di TikTok atau suka nonton YouTube. Nah, nanti bisa jadi YouTuber. Nah, itu juga namanya cita-cita. Oke? Adik-adik harus punya cita-cita setinggi langit. Nggak boleh nggak ada yang punya cita-cita. Semua harus punya cita-cita. Cita-citanya harus digantung setinggi langit. Nah, sekarang adik-adik akan berharap nih kalau misalnya cita-citanya adik-adik udah gantung di setinggi langit. Sekarang adik-adik tinggal berpikir nih, gimana ya caranya biar aku bisa ambil nih cita-citaku. Nah, caranya adalah yang pertama, adik-adik nggak boleh merasa rendah diri. Rendah diri itu misalnya, adik-adik pengen jadi model gitu kan. Terus berpikir, aku pingin banget jadi model, pingin jalan di catwalk gitu. Tapi aku gendut, aku nggak cantik, aku nggak putih, terus aku nggak langsing, aku nggak tinggi. Nah, nggak boleh insecure seperti itu, nggak boleh rendah diri. Adik-adik harus semangat untuk menggapai cita-cita. Kalau jadi model, ya harus berusaha untuk bisa gimana sih caranya orang jadi model gitu. Kalau mau jadi dancer, gimana sih caranya biar bisa jadi dancer yang awalnya kaku gitu, nggak bisa ngedance, gimana sih caranya biar bisa dance. Nah, itu yang adik-adik perlu pelajari, perlu tekuni. Kalau misalnya adik-adik sudah suka nih sama apa satu hal, nah itu kalian tekuni. Kalau misalnya kalian suka sama banyak hal, boleh kalian pelajari sebanyak-banyaknya. Nah, itulah yang namanya cita-cita. Jadi, mulai dari hari ini semua harus punya cita-cita. Semua pasti punya hobi dong, nggak mungkin nggak ada yang punya hobi, masa kerjanya cuma mager di rumah gitu ya, males-malesan, nggak mungkin. Pasti semuanya punya cita-cita. Kalian yakin semua pasti rajin belajar di rumah, pasti semuanya juga ngobrol nih sama orang tuanya. Nanti gede kayaknya aku mau jadi ini deh, nanti gede kayaknya aku mau sekolah desain, aku suka gambar-gambar kartun gitu, aku mau jadi desainer, aku suka gambar-gambar baju gitu. Oke? Jadi apa yang adik-adik sukai, adik-adik harus tekuni, adik-adik harus pelajari. Kayak ada nih peribahasa, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Ya, adik-adik harus menggantungkan cita-cita adik-adik setinggi langit. Jadi gimana adik-adik nantinya biar bisa ambil nih cita-citanya adik-adik, supaya apa yang adik-adik harapkan bisa terwujud. Karena tadi kita baca di Amsal 23 ayat 18. Masa depan, karena masa depan sungguh ada. Ya iya, masa depan sungguh ada, karena semua orang, setiap orang itu punya masa depan. Nggak ada tuh orang yang nggak punya masa depan, semua orang itu pasti punya masa depan. Ya, terus apa lagi? Harapanmu tidak akan hilang. Ketika adik-adik berharap nih, aku cita-citanya jadi dancer. Aku berharap aku besarnya ya bisa jadi dancer. Berarti sekarang adik-adik harus berusaha. Berusahanya dengan apa? Ya belajar ngedance. Tapi kalian harus ingat, lakukan hal-hal yang positif. Jangan lakukan hal-hal yang negatif ya. Kalian yakin hobi kalian pasti nggak ada yang negatif kan? Karena Tuhan sudah merancangkan masa depan yang penuh dengan sukacita. Artinya apa? Artinya kalau sukacita ya pasti artinya adik-adik suka dong sama hobi adik-adik. Nggak mungkin adik-adik melakukan hal yang tidak adik-adik sukai ya.
Pasti adik-adik suka sama hal yang adik-adik lakukan. Oke, Tuhan Yesus pasti merancangkan semuanya sukacita. Nggak mungkin dia pengen nanti gedenya nih anak harus kecewa, nggak mungkin. Gedenya pasti Tuhan Yesus bilang, ini anak-anakku tidak boleh kecewa, tidak boleh bersedih, harus sukacita. Oke, jadi mulai hari ini kalian harus menggapai cita-cita setinggi langit. Jangan ikut-ikutan sama orang lain nih. Kalau misalnya orang lain keren nih kayaknya mau jadi dokter, aku mau ikut aja jadi dokter, nggak mau kalah. Padahal nggak suka jadi dokter, ya kan? Jadi apa yang adik-adik sukai, itu yang adik-adik tekuni. Apa yang adik-adik harapkan nanti di masa depan adik-adik, itu yang adik-adik berusaha untuk wujudkan. Jadi jangan cuma berharap aja, gedenya aku berharap nih aku mau jadi artis, aku mau acting di depan TV, tapi nggak berusaha gitu. Berusaha juga, ya berusaha aja, nanti Tuhan lihat, loh ini anak berusaha aja, tapi nggak minta tolong sama aku, ya udah aku nggak usah tolong. Jadi adik-adik apa yang adik-adik harapkan, adik-adik usahakan, juga adik-adik harus doakan, ya. Harus diusahakan dan harus didoakan. Oke? Bisa ya? Nanti Tuhan Yesus pasti tolong untuk adik-adik bisa menggapai cita-cita adik-adik, bisa menggapai apa yang adik-adik sukai, apa yang adik-adik harapkan. Ya? Nanti Kak Lia tunggu nih 10 tahun mungkin atau 15 tahun lagi atau mungkin 20 tahun lagi. Nanti Kak Lia lihat nih, adik-adik ini udah menggapai cita-citanya belum sih? Udah happy belum sih sama apa yang dia tekuni selama ini? Ya? Oke ya, bisa ya menekuni apa yang adik-adik sukai ya. Jangan ikut-ikutan orang lain pokoknya, ya. Oke? Oke, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Untuk ayat hafalannya, adik-adik boleh hafalin Amsal 23 ayat 18. Ayat hafalan untuk minggu depan, Amsal 23 ayat 18. Kita baca bareng-bareng ya, Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ingat ya, dihafalkan. Jadi minggu depan adik-adik datang udah harus hafal nih sama ayat hafalannya. Udah kasih tahu nih kira-kira apa nih cita-cita adik-adik, apa nih kira-kira yang adik-adik sukai. Oke? Oke. Jadi Kak lihat tunggu nih cita-citanya. Bener nggak sih? Nanti 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, atau mungkin 20 tahun lagi sudah tergapai belum cita-citanya? Oke? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa dulu ya sebelum kita menutup firman Tuhan ya. Mari kita berdoa, semuanya berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa bersama-sama belajar tentang firman Tuhan Yesus. Ajarkan kami untuk kami bisa menekuni apa yang kami sukai, apa yang kami gemari. Bantu kami untuk kami bisa berharap, untuk kami bisa menggapai dan mewujudkan cita-cita kami di masa depan kami kelak. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan tolong dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, firman Tuhannya sangat memberkati sekali ya Kak Herlina. Bener banget Kak Siska. Oke, kita tutup ibadah kita dengan pujian Ku Istimewa. Dunia boleh katakan ku
adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas penyertaan Engkau dari awal ibadah hingga akhirnya. Kiranya apapun firman Tuhan pada hari ini bisa dapat kami sampaikan dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa jaga kesehatan dan semangat untuk meraih cita-cita. Tuhan Yesus memberkati. selamat hari Minggu. Dadah. Dadah.